Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum saya memulai, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ini sebelumnya saya presensi dulu ya. Yang pertama ada Mbak Bekti Wulandari ada. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Muhibatur Rahmah. Hadir, Bu. Ulfah Kusumawati. Hadir, Bu. Mbak Vela Ardina. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ini. Baik, anak-anak, kita melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai cerita pendek atau cerpen. Sebelumnya saya akan kasih materinya dulu, nanti baru apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya. Sudah terlihat belum anak-anak untuk ini materinya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, saya mulai ya. Yang pertama yaitu cerpen. Ada yang tahu apa itu cerita pendek? Mau ada yang memberi pendapatnya? Belum tahu, Bu. Baik, langsung ya saya kasih. Cerpen itu yaitu bisa disingkat juga seperti cerita pendek atau cerpen. Itu adalah karya sastra yang memusatkan pada tokoh dalam suatu situasi. Nah, karakter pada tokoh cerita pendek itu biasanya apa saja ya anak-anak? Ada yang tahu tidak? Karakternya itu apa aja? Ada itu loh anak-anak, protagonis, antagonis. Nah, seperti itu karakter dari cerpen. Untuk selanjutnya yaitu Jawab dong. ya Mbak Ulfah, gimana? Protagonis, tritagonis, sama antagonis ada tiga kayaknya. Nah, bagus sekali. Kalian harus aktif ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu unsur pembangun cerpen. Nah, ini ada di sini nih, tema, amanat, penokohan, alur, latar, gaya bahasa. Kalau itu termasuk unsur intrinsik atau ekstrinsik ya anak-anak? Ada yang tahu? Tema, amanat, penokohan itu masuk unsur apa? Intrinsik, Bu. Maaf kalau salah. Nah, bagus. Kita bahas satu-satu dari unsur pembangun cerpen. Tema yaitu gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Untuk mengetahui tema dari suatu cerpen, maka perlu untuk membaca dan memahami cerita secara keseluruhan atau utuh. Hal ini karena tema biasanya disebutkan secara eksplisit atau tersurat, melainkan secara implisit atau tersirat. Nah, contoh tema, ada yang memberikan contohnya? Contoh dari tema itu seperti apa? Mbak Bekti Wulandari, contoh tema seperti apa?
Belum tahu, Bu. Nah, contohnya itu ada kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kemiskinan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu amanat. Apa itu amanat? Yaitu pesan atau ajaran. Jadi dalam sebuah cerpen itu ada yang namanya amanat dalam cerpen, yang merupakan pesan atau ajaran yang terkandung dalam cerita pendek. Amanat biasanya disampaikan secara tersirat melalui berbagai peristiwa yang dikisahkan dalam cerpen. Biasanya amanat sangat berhubungan dengan tema yang diangkat dalam cerita. Ada yang mau memberikan contoh dari amanat? Silakan, anak-anak. Tidak ada? Oke. Contoh dari amanat itu misalnya sering-seringlah bersedekah dalam cerpen bertema kemanusiaan. Ada juga jangan kecewakan keluarga dalam cerpen bertema kasih sayang. Yang ketiga mengenai penokohan. Penokohan dalam cerpen adalah cara pengarang dalam menggambarkan serta mengembangkan karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian yang keempat ada alur. Nah, alur dalam cerpen ini sebagai pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau hubungan kronologis antar peristiwa yang dikisahkan dalam cerpen. Bisa dipahami? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan. Yang kelima yaitu latar. Latar yaitu setting yang menyertai kehidupan tokoh-tokoh. Nah, latar ini biasanya bersifat aktual dan bisa bersifat imajinatif. Nah, meliputi ada tempat, waktu, suasana. Kemudian yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam cerpen fungsinya untuk menciptakan suatu nada, suasana persuasif, serta merumuskan dialog yang bisa memperhatikan hubungan atau interaksi antar sama tokoh. Nah, contohnya itu romantis, putus asa, mencekam, dan lain-lain. Oke, untuk unsur pembangun sudah kita bahas, selanjutnya mengenai struktur teks cerita pendek. Yang pertama yaitu orientasi. Ada yang tahu orientasi itu apa ya? Belum tahu, Bu. Ya, orientasi itu berisi pengenalan para tokoh, penataan adegan, serta hubungan antar tokoh dalam cerita. Kemudian ada komplikasi atau pengungkapan cerita. Nah, isinya itu mengenai memicu peristiwa awal yang memicu berbagai pertentangan, masalah atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Kemudian ada rising action, yaitu menuju konflik, berisi peristiwa yang isinya berupa peningkatan masalah atau kesukaran yang dialami tokoh. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada turning point, yaitu puncak konflik. Biasa disebut juga klimaks ya. Jadi bagian ini biasanya berisi penentuan dari nasib tokoh serta mengalami berbagai persoalan dalam cerita. Yang terakhir ada ending atau koda. Disebut juga penyelesaian. Berisi penjelasan mengenai sikap atau nasib yang dialami oleh tokoh setelah melalui berbagai fase dalam cerita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah saya terlalu cepat menjelaskannya, anak-anak? Cukup, Bu. Lumayan terlalu cepat. Oh, terlalu cepat. Baik. Selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan cerpen. Nih, ada banyak ya untuk kaidah kebahasaan cerpen. Kenapa harus ada kaidahnya nih anak-anak? Karena kaidah ini salah satu pembeda ya antara cerpen dengan teks lainnya. Nah, kalau dari kaidah kebahasan cerpen itu meliputi yang pertama banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Misalnya itu ketika itu, beberapa waktu lalu, saat itu. Kemudian banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Misalnya itu contohnya ya, setelah itu, kemudian, mula-mula, semula. Kemudian banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya, membersihkan, menawari, melompat, menghindar.
Yang keempat yaitu ada banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Contohnya itu menuturkan, mengungkapkan, mengatakan, menceritakan, menanyakan. Yang kelima yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dirasakan atau dipikirkan oleh tokoh. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan. Yang keenam, banyak menggunakan dialog. Ini belum saya masukin ya ini. Nah, itu dialog ini ditujukan dengan tanda petik ganda yang terdapat dalam kalimat. Yang ketujuh yaitu banyak menggunakan kata-kata sifat. Contohnya itu rapi, bersih, rajin, disiplin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Paham belum? Untuk Mbak Ulfah, ada yang mau ditanyakan, Mbak Ulfah? Belum, Bu. Belum. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya nih ke kalian. Mengulas sedikit. Tadi itu ada latar. Contoh dari latar itu seperti apa? Latar itu meliputi apa saja? Latar tempat, bukan, Bu. Apa? Apa Mbak Siti Rokidah? Latar tempat, latar waktu. Nah, bagus sekali ya. Latar suasana. Nah, benar banget. Terus ada juga tadi mengenai apa ya? Bentar. Kalau tempat itu contohnya gimana? Untuk latar tempat. Menunjukkan lokasi, Bu. Nah, Atau tempat. contohnya itu seperti apa? Misalnya itu di rumah, Nah, terus sekolah, di rumah sakit, dan lain-lainnya, Bu. kalau untuk waktu, latar waktu, contohnya seperti apa? Contohnya pada malam hari, siang hari, atau jam sekian gitu, Bu. Bagus sekali. Kalau untuk latar suasana, contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Misal kalau apa? latar suasana itu mungkin di saat kondisi duka gitu, Bu. Gitu bukan, Bu? Berarti kayak Gitu. sedang sedih suasananya, ya gitu ya? Bagus sekali Iya, ya Bu. untuk anak-anak ini. Oke, untuk selanjutnya ya, kita tadi udah kaidah kebahasaan. Lanjut nih. Ini adalah contoh cerpen yang Ibu ambil dari internet. Coba kalian baca dulu sebentar. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit cukup kali ya. Anak-anak silahkan dibaca dulu. Atau mungkin ada salah satu yang mau membacakan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Siti Rokidah. Tadi belum dipresensi ya? Iya, Bu. Mohon maaf saya telat. Ya, tidak apa-apa. Oke, Baik, Bu, silakan saya Mbak bacakan. Siti Rokidah dibacakan. Baik, luar dalam. Di suatu hari yang cerah, terdapat dua orang gadis bernama Dian dan Nisa yang tengah mengerjakan tugas sekolah di rumahnya Dian. Mereka berdua mengerjakan tugas sekolah dengan serius dan suasananya pun nampak hening. Kemudian datanglah teman Dian yang bernama Tias di depan rumahnya. Namun Dian sendiri seolah tidak memperhatikan kehadiran Tias tersebut. Dian, itu di depan rumah ada Tias sedang nungguin kamu. Buruan temuin dia. Kasihan sudah sejak tadi dia nungguin kita, ujar Lisa yang tengah mengerjakan tugas di rumah Dian. Bilangin ke Tias yang ada di depan rumah kalau aku sedang pergi atau bilang nggak ada gitu ya. Pinta Dian kepada Bibi yang bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Baik Non, Bibi sampaikan, jawab si Bibi. Dian, kenapa kamu seperti itu sama Tias? Padahal kan dia pasti sudah datang jauh-jauh. Kenapa kamu usir? Gak enak kan? Kasihan dia juga anak yang baik kan? Ujar Lisa yang coba menasehati Dian. Kamu itu gak tahu Tias, apa Lis? Kamu itu gak tahu Tias, apa Lis? Dari luarnya memang dia orang baik, ramah dan juga manis. Tetapi masa kamu hanya mengukur sifat dan sikap seseorang hanya dengan begitu saja? Dia itu hanya manis di luar tapi dalamnya pahit tahu, jawab Dian dengan sinis. Loh, pahit gimana maksudnya, Yan? Balas Lisa yang masih bingung dengan jawaban Dian.
Tahu nggak kamu, Lis? Tias itu sering banget membicarakan keburukan orang lain. Bahkan dia sering membicarakan keburukan teman sendiri di belakangnya. Pokoknya banyak banget deh kalau harus jelasinnya. Jawab Dian dengan setengah sinis. Dia itu beda banget sama kamu, Lis. Kamu itu judes, ceplas-ceplos kalau ngomong sama aku. Tetapi setidaknya kamu mempunyai hati yang tulus, Lis. Bukannya sahabat yang baik di luarnya saja, tapi di dalamnya busuk. Dalam menjalin pertemanan, aku tidak membutuhkan tampilan luar dari seorang Lisa. Jelasian panjang lebar kepada Lisa. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Siti Rokida sudah membacakan contoh dari cerpen yang judulnya Baik Luar Dalam. Ini saya akan memberi waktu kalian untuk menentukan nih unsur intrinsik dari cerpen Baik Luar Dalam. Nanti sambil kita bahas bareng-bareng, jadi coba kalian cermati sebentar. Nah, kalian tentukan nih unsur intrinsik dalam cerpen ini apa. Tadi kan cerpen itu unsur intrinsiknya itu tentang apa tadi? Ada tema, ada apa lagi tadi? Anak-anak? Ini. Latar. Ya, Amanat. ada amanat, penokohan, alur, latar, gaya bahasa. Nah, dari cerpen ini, menurut kalian temanya itu tentang apa? Ada yang mau menjawab? Persahabatan, bukan, Bu? Nah, bagus sekali. Bisa persahabatan, bisa pertemanan. Kemudian ada amanat. Amanatnya itu menurut kalian apa? Salah satu, silahkan memberikan pendapatnya. Amanat dari cerpen yang tadi itu apa ya? Saya, Bu, Ya, silahkan. kalau berteman itu jangan pilih-pilih, tapi kalau misalnya kita mau teman yang baik, kita itu harus bisa melihat sisi dari teman kita. Itu, Bu, menurut saya. Oke, bagus. Ada pendapat lain? Silahkan. Ya, silahkan Mbak Ulfa. Kalau dalam menjalin pertemanan dengan teman itu jangan melihat dari tampilan luarnya doang gitu, Bu. Nah, bagus juga nih. Ada yang lain? Silahkan. Yang mau mencoba memberikan pendapatnya tentang amanat dari cerpen yang berjudul Baik Luar Dalam. Sudah cukup? Oke, kita akan bahas ya bareng-bareng nih. Ini dia. Unsur intrinsik cerpen Baik Luar Dalam. Temanya benar tadi persahabatan yang disebutkan Mbak Siti Rokidah. Bagus sekali ya. Kemudian ada alurnya itu alur maju. Kenapa maju ya? Coba ada yang bisa menjawab kenapa alurnya itu maju? Kenapa nggak mundur? Atau maju mundur gitu? Silakan dijawab. Karena itu, Bu, nggak ada namanya bagian yang flashback gitu loh, Bu. Langsung ke alurnya tuh langsung terjadi saat ini terus ke depan begitu, nggak ada kayak misalnya waktu itu kayak kembali ke masa lalu begitu, Bu, menurut Nah, saya. bagus. Iya, bagus sekali. Luar biasa Mbak Siti Rokidah ini. Nah, jadi itu kenapa maju? Karena itu kan menjelaskan runtutannya kan maju ya. Dari temannya itu siapa tadi Dian. Itu kan di rumahnya Dian. Nah, itu ada itu Tias itu datang ke rumah Dian. Jadi kayak berurutan runtut. Jadi itu disebut alurnya maju. Kemudian settingnya di rumah Dian, tepatnya itu di depan rumah. Itu termasuk setting apa tadi? Kalau rumah Dian itu tadi termasuk setting apa? Tempat, Bu. Nah, kalau hari yang cerah itu termasuk Suasana. bagus. Untuk penokohannya tadi ada Dian, Lisa, Tias, Bibi pembantu rumah. Kemudian wataknya. Dian itu protagonis, Tias antagonis, Lisa itu netral. Kenapa ya Lisa disebut sebagai tokoh yang netral? Kenapa coba? Dalam cerpen ini kenapa Lisa disebut tokoh yang netral? Karena Lisa tadi memberikan nasihat ya, jadi dia tidak memihak
ke Dian ataupun ke Tias. Jadi dia memberikan nasihat kepada Dian untuk bersikap baik kepada Tias gitu. Untuk sudut pandang itu dari sudut pandang orang pertama. Nah, amanatnya tadi yang disampaikan Mbak Ulfa sama Mbak Siti Rokidah ini, dalam menjalin pertemanan harus baik di depan dan tidak menjelek-jelekan temannya. Tadi yang disampaikan Mbak Siti Rokidah juga sudah benar, yang disampaikan oleh Mbak Ulfa juga sudah benar. Baik anak-anak, sampai di sini, ini materinya apakah sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Sepertinya sudah paham semua ya ini materinya. Ini mudah. Jadi nanti akan ada penugasan. Nah, sebelumnya itu saya tanya dulu, kalian ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Berarti sudah paham semua ya anak-anak. Ya, Bu. Oke. Baik, sekarang saya akan memberikan penugasan untuk kalian, tetapi saya memberikan 2 opsi kepada kalian. Kalian mau tugas individu atau berkelompok? Silakan, kalian mau individu atau kelompok? Sepertinya kelompok, Bu. Mau berkelompok saja, ini berarti nanti satu kelompok terdiri dari 2 orang ya. Nggak usah banyak-banyak lah ya. Bisa kok. Ini tugasnya mudah. Untuk tugasnya yaitu karena kelompok. Jadi kalian nanti mencari cerpen. Tidak. Nanti saya akan kirimkan beberapa contoh cerpen. Nanti saya kirimkan ke grup WA. Nah, kalian carilah unsur intrinsiknya dan juga unsur ekstrinsiknya. Tadi saya belum sempat menjelaskan unsur ekstrinsik karena waktunya ini tidak cukup ya anak-anak hari ini. Jadi kalian coba mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen yang nanti saya akan kirimkan ya ke grup WA. Kemudian kalian tulis, habis itu nanti kalian kumpulkan di ketua kelas ya. Seperti itu. Paham tidak? Paham, Bu. Untuk pengumpulannya maksimal saya beri waktu berapa nih? Mau 1 hari, 2 hari, atau 3 hari? 3 hari. Lama ya? Oke, 3 hari. Karena kalian tadi meminta tugasnya secara berkelompok, tadi itu tugasnya itu mengidentifikasi, saya juga ngasih kalian individu. Ini deadline-nya lama untuk yang individu. Individu itu waktunya 1 minggu. Untuk pengumpulannya nanti juga di ketua kelas. Itu tugasnya membuat cerpen. Sesuai dengan kalian, maksudnya itu sesuai bahasa kalian. Jangan sampai kopas dari internet, tapi kalian buatlah sebisa kalian. Temanya bebas. Gitu, apakah kalian paham? Paham, Bu. Baik. Itu ya anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti akan saya infokan lagi apa yang kita bahas. Sampai di sini dulu anak-anak, karena waktunya sudah habis. Belum ada yang ditanyakan kan? Tidak ada yang ditanyakan mengenai penugasan ataupun materi? Tidak, Bu. Belum ada, Bu. Baik. Oke, terima kasih anak-anak sudah hadir hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga sehat selalu. Jangan lupa belajar ya. Jangan lupa juga menjaga kesehatan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.